Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aska sudah selesai sarapan dan bersiap untuk berangkat ke kantor. Dia berangkat lebih dulu dari papanya yang masih bersantai menikmati kopi buatan Kara. Kara mengantarkan Aska ke pintu depan seperti yang biasa Mama Dita lakukan saat Papa Tio berangkat kerja. Dengan gaya imut, dia mengulurkan tangan hendak mencium tangan Aska. Bukannya memberikan tangannya, tapi yang Aska lakukan malah mengambil dompet dan mengeluarkan kartu ATM yang kemarin sempat ditolak oleh Kara. "Ini kakak nggak ada uang tunai, kamu ambil sendiri saja nanti," kata Aska. Dia meletakkan kartu ATM itu di tangan Kara, mengembalikan dompet ke celananya. "Ih, apa sih kakak? Orang cuma mau salim kok." Kara menyimpan kartu ATM itu di tangan kirinya dan kembali mengulurkan tangannya. "Oh, bagus deh kalau kamu mulai belajar jadi istri yang baik." Aska juga kembali memberikan tangannya agar Kara dapat mencium tangan itu. "Oh iya, jangan lupa ambil uang. Nanti bilang Arsya suruh mampir ke ATM. Jangan sampai nahan lapar kayak kemarin," katanya sebelum membuka pintu mobil. Iya kak, hati-hati." Kara melambaikan tangannya saat Aska masuk ke mobilnya. Semangat belajarnya," Aska balas melambaikan tangan, lalu melajukan mobilnya menuju kantor. "Ternyata begini ya rasanya jadi istri sungguhan." Kara tersenyum lalu kembali ke dalam rumah. Sesuai rencana, Kara berangkat bersama Arsya ke kampus dan mampir dulu ke ATM untuk mengambil uang. Namun saat di depan ATM, dia malah lupa nomor PIN-nya dan terpaksa menelpon Aska. Di sisi lain, Aska yang sedang memimpin rapat sengaja mengabaikan panggilan telepon dari Kara, dan ternyata gadis itu tetap saja menelponnya tanpa peduli sudah diabaikan. Aska pun terpaksa menjawab panggilan dari Kara dan menunda rapat. "Apa sih Mel? Aku lagi kerja sekarang. Kalau aku reject berarti lagi sibuk. Masa kamu gak ngerti sih?" tanya Aska dengan nada kesal. Dia sedang pusing dengan rapat dan istri bocahnya itu terus mengganggunya. "PIN ATM berapa kak?" Aska menghela nafas, mencoba untuk tetap sabar. Karena memang dia juga lupa memberitahu Kara mengenai hal itu. 5-6 kali. Tanpa basa-basi dan mengucapkan terima kasih, Kara langsung menutup telepon dan kembali ke mesin ATM. Saat mengecek isi saldonya, gadis itu menjerit saking kagetnya. Kara sampai malu sendiri karena dilihat orang-orang yang juga sedang bertransaksi di mesin ATM. "Gila, duit sebanyak ini apa uang jajan aku setahun ya?" Selesai mengambil uang di ATM, Kara keluar menghampiri Arsya yang dengan setia menunggu di parkiran. "Kenapa teriak?" tanya Arsya khawatir. Kara hanya cengar-cengir dan dengan polosnya menjawab, "Itu saldo aku ada 20 juta. Itu uang jajan setahun kali ya kak?" Arsya hanya senyum tipis sambil geleng-geleng kepala. "Kak Aska itu banyak uang. Kalau aku jadi dia, pasti aku kasih lebih," balas Arsya, lalu meminta Kara untuk kembali naik ke boncengan motornya. "Aku kadang lupa kalau Kak Aska itu bukan OB." Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kampus. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, mereka sampai dalam waktu 5 menit saja. Lalu Kara kembali turun setelah Arsya memarkirkan motornya. "Nanti kabari kalau sudah selesai, Ra." Kara hanya mengangguk dan mengembalikan helm pada Arsya, hingga tiba-tiba seorang gadis yang menjadi primadona di kampus menghampiri mereka. "Hai Arsya,"
Jadi ini alasan kamu nggak mau angkat telepon aku lagi? Tanya gadis itu sambil melirik Karamel. Ya, kenapa? Sudah tahu kan? So, jangan ganggu aku lagi. Ayo, Ra, aku antar ke kelas kamu. Arsya mengantar Karamel sampai ke dalam kelas kakak iparnya itu. Hal itu membuat beberapa teman Karamel menatap iri pada gadis dengan pipi tembam itu karena mengira Kara dan Arsya memiliki hubungan spesial. Walau memang benar spesial karena mereka merupakan saudara ipar. Namun tentu tidak ada yang tahu rahasia itu. Aku ke kelas dulu, kalau udah selesai kabarin ya, kata Arsya sembari mengusap rambut Karamel. Karamel mengangguk lalu mengeluarkan ponselnya. Oke kak, see you. Arsya keluar dari kelas Karamel dan meninggalkan banyak tanda tanya di antara para mahasiswa kelas itu. Kelas pun menjadi ricuh gara-gara Arsya dan Karamel. Wow, Karamel luar biasa, celetuk salah seorang mahasiswi. Gue malah iri sama kakak tingkat itu karena kalah duluan deketin Kara. Bisik-bisik di antara teman-teman sekelas Karamel sama sekali tidak dipedulikan oleh gadis itu. Baginya yang penting teman-temannya tidak tahu bahwa dia sudah menikah dengan dosen mereka. Ra, kamu beneran ada hubungan spesial sama Kak Arsya? Sampai disamperin gitu, pasti spesial banget ya. Tebak Sally yang juga baru datang dan sempat berpapasan dengan Arsya sebelum cowok tampan itu keluar kelas. Ya gitulah pokoknya, spesial nggak spesial, entah apa namanya, nggak penting juga, jawab Karamel. Hebat banget kamu, Ra. Aku pikir kemarin cuman kebetulan aja kamu sama dia. Dia itu dikejar-kejar Maura loh. Kamu tahu Maura kan? The most beautiful girl on campus. Sally sampai geleng-geleng kepala sambil menatap temannya yang hanya senyum-senyum sendiri. Tapi Kak Arsya nolak dia kan? Kalau Kak Arsya milih jalan sama aku, bukannya itu berarti aku lebih menarik dari Maura? Tanya Karamel dengan bangga. Ya ampun Kara, baru aja selesai sama Alex. Udah berulah sama Kak Arsya. Terus si Elo mau dikemanain? Awas kena karma loh. Sally mulai kesel dengan sahabatnya yang sok cantik itu. Bagaimana bisa Karamel mempermainkan perasaan laki-laki dengan begitu mudahnya? Aku udah putusin Elo, jawab Karamel dengan cemberut. Raut sedihnya itu sangat menggambarkan bahwa dia masih memiliki perasaan pada Elo. Hah? Serius? Terus dia nggak apa-apa? Sally sangat terkejut dengan apa yang Karamel katakan. Dia tidak menyangka bahwa Karamel bisa setega itu mempermainkan perasaan laki-laki. Ya dia nggak terima, tapi aku sama dia tetap harus putus. Jadi ya udah, jawab Karamel. Jahat banget sih Kara, astaga. Kenapa coba putusin Elo tanpa salah apa-apa gitu? Sally semakin kesal. Ingin sekali dia menjitak kepala Karamel kalau saja dosen mereka tidak segera datang. Ya gimana lagi, kita emang harus putus. Jawab Karamel dengan berbisik. Suasana kelas yang mendadak sepi setelah kedatangan dosen itu memaksanya untuk mengecilkan suara. Pasti gara-gara Kak Arsa, iya kan? Sally ikut berbisik, tapi tatapannya dan gertakan giginya sudah menjelaskan bahwa dia sangat kesal dengan Karamel. Bukan karena Kak Arsya, tapi kakaknya Kak Arsya, suamiku. Arsya menunggu Karamel sampai kelas terakhirnya selesai. Dia ingin mengajak jalan Karamel karena hari masih sore, apalagi ada yang ingin dia beli di mall. Udah selesai kan? Ikut ke mall bentar ya, Ra? Ajak Arsya. Karamel yang hanya menumpang tentu mau-mau saja, apalagi sudah lama juga dia tidak jalan-jalan cuci mata.
Oke, gak usah pulang dulu, tanya Karamel. Bentar doang, gak usah ya. Oke, Karamel langsung setuju dan mereka pun pergi bersama. Mungkin jika mereka bukan saudara ipar, mereka pasti sangat serasi menjadi pasangan kekasih layaknya remaja usia mereka. Namun sepertinya Karamel lupa dengan pesan Aska untuk meminta izin kemanapun dia pergi.